Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini tidak ada yang sakit. Coba Pak Guru absen dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Kita berdoa dulu, silakan pimpin oleh salah seorang. Siapa yang pimpin doanya? Belum belajar pada terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian kita lanjut dengan budaya positif dengan membiasakan membaca salah satu surat pendek. Surat pendek yang akan kita baca adalah pada pagi hari ini yaitu surat Al-Ikhlas. Silakan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum kita belajar, kita biasakan membaca surat pendek. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tema 9, ya, yaitu menjelajah luar angkasa. Ada yang tahu luar angkasa? Di mana luar angkasa itu? Hah? Ya, di luar bumi. Bumi itu planet kita ya. Planet yang kita cintai, bumi ya. Nah, sebelum kita mulai ke arah pembelajaran, sebelum kita menginjak ke materi, marilah kita sejenak untuk melakukan gerakan stop namanya ya. Stop itu untuk meningkatkan kesadaran kita. Silakan kalian duduk. Jangan duduk yang menyender, jangan duduk menender. Lupakan sejenak aktivitas. Coba duduk yang tenang, rileks. Tangan di atas paha atau di atas meja, boleh di atas meja. Tangan di atas meja. Kemudian lemaskan bahu dan otot tangan kalian dilemaskan. Kosongkan pikiran kalian. Pejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik. Rasakan udara segar di sekeliling kalian. Kemudian buang pelan-pelan dari mulut. Pelan-pelan. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar di ruangan kita ini. Kemudian buang pelan-pelan. Sekarang boleh matanya dibuka. Coba apa yang kalian rasakan? Apakah sudah tenang? Sudah lebih tenang dari sebelumnya? Siap mengikuti pelajaran? Nah, kalau sudah siap, kita akan melanjutkan aktivitas kita, yaitu pembelajaran menjelajah luar angkasa. Nah, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, ini Pak Guru sudah membuat sebagai apa? Contoh ya. Ini ada misalkan ini kami guru dan murid kelas 6. Jadi kita bareng-bareng
kalian nggak setuju, ini boleh dihilangkan. Kalau kalian setuju, kita cantumkan. 1. Menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Setuju tidak? Setuju. Nah, jadi kalau kelas kelihatan kotor harus dibersihkan. Jadi kalau tidak menuruti dengan kesepakatan kelas kalian, nanti kalian ada konsekuensinya, ya. Terus yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Setuju tidak? Setuju. Ya, jadi sesama teman kita harus saling menghargai. Kalau ada yang berbicara di depan harus ya Pak, didengarkan. Jangan ikut-ikutan ngobrol kalau nggak diminta atau nggak disuruh, ya. Kalau ada yang memberikan pendapat harus apa? Diberikan kesempatan, ya. Jangan egois, ngomong terus, ya. Jadi harus saling menghargai. Kita sepakat ya yang kedua. Yang ketiga, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Jadi selalu bekerja sama dan saling membantu. Yang kelima, mengambil keputusan dengan musyawarah. Tahu musyawarah? Tahu. Apa itu musyawarah? Memecahkan masalah sama secara diskusi untuk kesepakatan bersama, ya. Jadi secara musyawarah. Yang kelima, meningkatkan disiplin. Setuju tidak? Nah, jadi harus disiplin, ya. Tidak boleh saat pelajaran keluyuran, ya. Sekalipun ke kamar kecil, kalau dia minta izin dulu, ya, kalau mau ke kamar kecil. Kemudian membudayakan membaca. Setuju? Setuju. Jika ada teks dibaca dulu, ya. Yang ke-7, semangat belajar. Setuju? Setuju. Coba tepuk semangat. Jadi harus semangat, ya. Setuju tidak semuanya? 7 kesepakatan kelas ini? Setuju. Ada yang mau menambahkan? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup kita lanjutkan. Ini kesepakatan kelas, ya. Jadi kalau ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Hukumnya apa? Nyanyi, kalau nyanyi. Kita lanjut. Apakah kalian masih ingat cara memelihara lingkungan kita? Apa coba? Membersihkan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Membersihkan lingkungan. Apa lagi? Sebelah sana. Apa cara menjaga lingkungan kita? Suka menjaga lingkungan? Di depan, di rumah, di sekolah. Suka nyapu nggak? Nah, itu salah satu menyapu lingkungan kita, disapu. Kalau ada sampah dibuang, ya. Itu salah satu cara memelihara lingkungan sekitar, ya. Terutama apa? Buang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan rasa syukur dan kesadaran penuh siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik, ya. Jadi kalian harus konsentrasi dengan kesadaran penuh dan rasa syukur, ya. Kalian diberikan kesehatan datang ke sini, ya, sehingga bisa belajar. Itu salah satu syukur dan kesadaran penuh. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran dan melakukan tanya jawab dengan guru, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar-gambar anggota tata surya, siswa mampu menyebutkan nama-nama anggota tata surya. Yang keempat, dengan bermain peran, siswa dapat menyebutkan anggota tata surya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan media yang dipilihnya sendiri, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan urutan tata surya dengan tepat. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, ya. Yang sekarang Pak Guru akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok kecil, ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang Pak Guru mau sampaikan.
kalian mudah mengingat sesuatu dengan cara apakah A. melihat sesuatu, jadi kalau kalian melihat sesuatu jadi mudah ingat. Apakah B. mendengarkan sesuatu, jadi hanya dengan mendengarkan. Kalau melihat agak kurang, tapi kalau mendengarkan lebih cepat ingat misalkan. Apakah yang C. melakukan sesuatu, jadi misalkan dengan melakukan sesuatu kita cepat ingat ya. Coba Pak Guru mau tanya, siapa yang jawabannya A? Jadi jika kalian mudah mengingat sesuatu dengan cara melihat sesuatu, ada nggak? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang mengingat sesuatu dengan cara melihat sesuatu itu. Nah itu nanti jadi kelompok A ya. Kemudian yang B, mendengarkan sesuatu. Dengan cara mendengarkan sesuatu kalian bisa ingat sesuatu itu. Dia mudah ingat hanya dengan mendengarkan. Coba jangan senang mendengarkan. Kelompok B. Nah itu jadi kelompok B. Kemudian yang melakukan sesuatu, jadi mudah ingatnya itu hanya dengan melakukan sesuatu itu. Jadi harus melakukan. Coba. Nah itu nanti jadi kelompok C. Nah sekarang coba kalian, ini kelompok A duduk di sini, kelompok B di sini, kelompok C di sana. Silakan yang barusan angkat tangan sesuai kelompoknya pindah ke tempat. Ya, nah silakan duduk, dilek lagi di kelompoknya masing-masing. Walaupun nggak sama nggak apa-apa ya, nggak sama jumlahnya. Nah yang penting kalian tadi sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah sekarang kalian untuk sebelum kita mulai karena materi kita pada pagi hari ini, coba kalian sebentar keluar ya berapa menit ya, 3 menit aja ya. Nah kalian amati angkasa, luar angkasa, langit ya. Nah terus nanti Pak Guru akan meminta apa yang kalian rasakan atau kalian lihat di langit itu seperti apa. Nanti Pak Guru akan tanya ya. Silakan 3 menit dari sekarang. Silakan keluar dengan tertib. Nah, silakan diamati langit. Walaupun agak mendung, coba bayangkan di langit itu ada apa saja. Di langit itu ada apa saja. Selain matahari ada apa saja. Ya cukup ya. Ya, sudah cukup. Kira-kira ada bayangan-bayangan. Ya, kita masuk kembali ke kelas. Coba Pak Guru minta salah seorang saja. Siapa yang mau ke depan? Ini coba. Ini. Coba ceritakan. Saya melihat ada matahari. Ada matahari. Apa lagi? Matahari, awan, dan langit yang cerah. Langit cerah. Terus apa lagi? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat. Nah, kami melihat ada matahari, ada awan, ya. Ini kalau siang, kalau malam kita melihat apa? Ya. Nah, di antara bintang-bintang itu adalah kelip. Ada di sana mungkin ada namanya planet juga. Kalau planet, kalau bedanya bintang sama planet apa? Kalau planet tidak memancarkan cahaya sendiri, hanya memantulkan. Ya. Nah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu tontonlah video tentang tata surya berikut. Nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang tata surya. Kalian perhatikan baik-baik, disimak. Nah, nanti ada tugas untuk kalian, ya, kelompoknya masing-masing. Tonton dulu video berikut ini. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru, yaitu materi tema 9 di kelas 6, yaitu mengenai materi sistem tata surya.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini, nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda langit lainnya, anak-anak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi, anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit berada mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun. Dari situ Pak Guru akan menjelaskan. Jadi dari video yang barusan ada istilah yang namanya tata surya. Apa itu tata surya? Dari video barusan apa? Tata surya adalah susunan matahari beserta planet-planet yang mengelilinginya. Mengapa matahari dikelilingi oleh planet-planet? Karena matahari adalah sebuah bintang. Kalian tahu bintang? Kalau malam hari ada berapa bintang coba keluar? Banyak, jutaan. Nah, berarti mataharinya
matahari kita ini adalah sebuah bintang. Apa bedanya bintang dengan planet? Kalau bintang bisa memancarkan cahaya sendiri, kalau planet tidak bisa, hanya bisa memantulkan. Itu bedanya. Nah, planet-planet yang mengelilingi matahari itu ada berapa? 8. Ada 8. Apa saja? 1. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kalau dulu ada namanya Pluto. Pluto itu ada disebut planet terkecil. Nah, kalau sekarang dengan aturan baru, Pluto itu tidak dimasukkan ke dalam planet karena Pluto itu mengelilingi lintasannya mengelilingi Neptunus, ya, sehingga tidak dikategorikan planet. Nah, jadi sekarang hanya 8. Itu susunan dari tata surya. Nah, kita sekarang ada di planet apa? Bumi. Ya, ada di sini. Ya, Bumi salah satu-satunya planet di dalam tata surya yang layak huni adalah Bumi. Ya, walaupun masih penelitian kita bisa tinggal di Mars, ya. Kalau Pak Mars itu terkenal dengan planet merah. Ya, menonton video, kemudian menjelaskan buka guru, ya, dari susunan planet-planet dalam tata surya sematahari, ya. Kemudian kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompok. Jadi tugasnya yang pertama untuk kelompok A. Mana kelompok A? Katakan. Kelompok A tugasnya yaitu melakukan pengamatan dengan melihat video yang tadi. Nah, dan gambar yang diberikan. Ini gambarnya ini. Ini kelompok A. Perhatikan gambar. Perhatikan gambarnya. Ya. Itu untuk kelompok A. Untuk kelompok B, kalian nanti kelompok B, ya, dari video yang ditonton kalian tugasnya yaitu menceritakan kembali dengan guru, mendengarkan penjelasan yang diberikan guru. Jadi tentang tata surya. Pak Guru nanti jelaskan, ya. Nanti ada salah seorang yang ke depan, ya, atau nanti beberapa orang untuk menceritakan kembali tentang pelajaran hari ini, ya. Yang ke kelompok C yaitu melakukan kegiatan bermain peran. Bermain peran dengan memperagakan urutan sistem tata surya. Dari video tadi masih ingat urutan tata surya apa saja? Apa saja tadi? Yang pertama apa? Hah? Yang di tengah berarti apa? Matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet. Planet-planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi. Nah, nanti kalian peragakan. Bermain peran siapa yang jadi matahari, siapa yang jadi Merkurius, Venus siapa, ya, nanti peragakan. Nah, itu untuk tugas kelompoknya. Kita langsung lanjut ke produk tugas yang dihasilkan. Kelompok A nanti tugasnya dibuat dalam berupa gambar. Ini perlu punya kertas. Silakan digambar urutan tata surya seperti apa, digambar. Nggak usah, referensi bukan nggak tahu. Kemudian yang kelompok B, auditori, ya, ceritakan di depan kelas. Nanti ada salah seorang yang menceritakan di depan kelas. Dan yang C nanti memperagakan, ya, kelompok satu kelompok memperagakan siapa yang jadi matahari, siapa Merkurius, ya, memperagakan. Sudah siap? Dan yang kelompok B, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Coba kalau tanya apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan matahari beserta planet-planet yang mengelilingi planet-planet tersebut apa saja. Nah, terus apa lagi?
Terus ada planet dalam, ada planet luar, tadi ingat kan di video? Nah, nanti kalian salah seorang menceritakan di depan, ya? Bisanya. Coba kalian dirundingkan dulu. Iya, sudah bisa. Nah, ini tinggal bermain peran. Ya, kita coba mau yang kelompok mana? Kalau ini tinggal gambar ya. Jadi tunjukkan gambarnya. Kalau kelompok B dulu, ya. Sudah siap? Siapa yang mau maju ke depan? Pokok merundingkan dulu. Nah, berunding dulu. Kita langsung ke langsung aja ke ini ya. Yang kelompok C. Siapa? Siapa di depan? Ini yang jadi Neptunus siapa? Yang ini sekitar siapa? Ini Uranus. Ini Saturnus. Mas, bumi siapa? Venus, Merkurius, matahari siapa di tengah nih? Kami. Oh, ayo langsung di depan. Depan, bisa langsung. Berarti yang dikelilingi siapa? Matahari. Matahari sebagai apa tadi? Bintang. Di tengah siapa? Jadi matahari. Nah, ini matahari. Nah, kemudian dikelilingi oleh planet-planet. Planet yang pertama planet apa? Yang akan dikelilingi matahari. Ya, silakan kalian peragakan planet-planet mengelilingi matahari. Muternya kemana? Bentar, silakan peragakan. Bentar, mengelilingi matahari. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita mengelilingi matahari. Dengan adanya perputaran ini menciptakan apa? Ada bagian misalkan bumi yang terkena sinar matahari berarti mengalami apa? Siang. Nah sebaliknya yang tidak tersinari berarti malam. Nah terjadi siang dan malam. Siapa lagi ada perubahan musim, ada musim hujan, ada musim panas, kemudian ada musim semi. Nah ini akibat dari mengelilingi matahari. Dan ingat, planet contoh bumi itu berputar juga pada porosnya sambil berputar, sambil mengelilingi matahari tapi sambil berputar. Nah karena ada berputar pada porosnya juga tapi sambil mengelilingi matahari. Ya, nah, jadi siang dan malam itu bergantian, kan tidak ini nah, itu. Jadi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Bermain peran. Apa tadi istilahnya? Tata surya. Bisa ngerti? Nah, tepuk tangan buat kelompok C. Tepuk tangan dulu buat kelompok C. Sekarang kita lanjut, ini masih gambar. Nah, lanjutkan dulu kita sudah kelompok. Ya, silakan di depan. Yang lainnya sejenak berhenti dulu, perhatikan dulu teman kalian dari kelompok B yang akan mempresentasikan konstitusi. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan dulu nama. Nama saya Isyarina, saya dari kelompok B. Silakan. Tata surya adalah susunan matahari dan planet-planet yang mengelilingi matahari. Ada 8 planet. 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Ada planet dalam dari Merkurius, Venus, Bumi, dan planet luar Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Matahari disebut bintang karena bisa memancarkan cahayanya sendiri, dan planet hanya bisa memantulkan cahayanya. Terus, ya. Oh ya, tepuk tangan buat kelompok. Mas sudah memaparkan hasil diskusinya, ya. Yang didengarnya, ya. Jadi tata surya apa tadi? Susunan dari matahari beserta planet-planetnya. Ada planetnya ada 8. Nah, kemudian kita kelompok A sudah hari jadi belum? Silakan di depan teman-teman kalian dari perwakilan kelompok A
sampaikan apa yang telah kalian diskusikan. Ya, lebih jelas. Oh. Nah, namanya apa? Nama. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini adalah sistem data surya. Data surya. Terus ini gambar apa? Ya. Ini gambar apa? Ini yang gambar matahari. Matahari. Kenapa paling besar matahari? Karena apa, matahari adalah sebuah besar data surya. Ya, data surya itu sebuah bintang ya, yang dikelilingi oleh apa namanya? Planet. Planet. Mengapa matahari disebut bintang? Karena bisa apa? Memancarkan cahaya sendiri. Kalau planet tidak bisa, ya, tidak bisa memancarkan. Planetnya apa saja itu digambar? Satu, dan kencang. Merkurius, dua, Venus, tiga, Bumi, empat, Mars, lima, terus, enam, Saturnus, tujuh, Uranus, delapan, nah, kita ada di mana? Planet mana nih? Manusia ada di mana? Manusia ada di planet Bumi. Bumi. Sudah cukup? Nah, tepuk tangan buat kelompok. Pokoknya sudah bisa menyampaikan produk dari kelompoknya masing-masing. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian memahami urutan data surya, sekarang kamu boleh menuangkannya dalam hasil produkmu sesuai yang kamu suka. Apa boleh membuat video? Kalau video nggak boleh apa ya? Nah, berarti gambar seperti yang kelompok A, atau cerita tentang susunan planet yang kamu ketahui. Ya, nah itu perbuatan nilai. Jadi silakan semua masing-masing boleh membuat sebuah karya. Mau gambar boleh, mau saya mau bercerita aja ke depan boleh, ya. Kalau seperti kelompok ini kita buat gambar aja, atau mau seperti kelompok B menceritakan ke depan, ya. Atau yang tadi memperagakan. Ya. Ya, kenalkan dulu nama saya. Ya, sekarang buat siapa tadi namanya? Nama siapa? Dita. Cika. Ada lagi yang mau dapat? Gambar tadi ya? Silakan gambar. Gambar. Tadi lagi. Satu orang lagi. Ya. Ya, bisa dikatakan sebentar. Punya suaranya, suaranya yang keras, keras. Ayo, matahari dipusat terus dipusat dari tata surya. Terus tata surya adalah apa? Apa tuh? Susunan apa? Susunan dari apa ini yang pertama? Matahari dengan apa ini? Dari siapa?
Planetnya itu ada planet apa saja? Sebut. Uranus, Neptun. Satu lagi. Sudah. Oh ya, sudah. Ya, tepuk tangan. Satu lagi ya. Dan dari sana yang mau berperan keluar aja keluar. Kali ini matahari tangan. Sekarang bumi berarti apa? Berputar mengelilingi. Nah, namanya apa istilahnya? Revolusi. Coba pilih. Nah, bumi pun sambil mengelilingi matahari berputar pada porosnya. Berputar. Namanya apa ini? Rotasi bumi. Coba. Nah, ini kan matahari. Nah, ini kalau yang dekat dengan matahari ini berarti mengalami apa? Bagian ini. Siang atau malam? Nah, ini. Nah, coba putar lagi. Balik. Nah, berarti sekarang kembali. Berarti ini jadi. Ya, ini. Nah, coba terus berputar. Nah, sambil berputar sendiri dan sambil mengelilingi matahari. Nah, ini terjadi perubahan musim. Ya, ada musim. Sekarang musim apa? Musim hujan. Kalau Indonesia ada dua ya, musim hujan dan musim kemarau. Kalau di luar negeri ada musim semi, musim gugur. Ya, nah itu perputaran. Jadi kalau yang disebut tata surya kalian harus tahu ya. Coba siapkan alat tulisnya. Si Pak Guru membuat soal. Langsung aja dijawab ya. Nanti kumpulkan. Satu. Di buku masing-masing. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Langsung jawabannya. Langsung ditulis. Tidak usah nanya teman. Jangan kirim. Langsung ditulis. Apa yang kamu telah pahamnya itu? Sudah? Sudah? Ya. Apa yang dimaksud tata surya? Nomor 2. Sudah belum? Nomor 2. Mengapa matahari disebut bintang? Ya. Nomor 3. Bukan susunan planet yang mengelilingi matahari. Sudah? Nomor 4, sebutkan yang termasuk planet dalam. Ya. Udah. Nomor 5 terakhir, apa yang akan terjadi jika di dalam tata surya tidak ada matahari? Mataharinya nggak ada, apa yang akan terjadi? Nah, dalam tata surya itu kan ada matahari dikelilingi planet-planet. Nah, ini mataharinya nggak ada, apa yang akan terjadi? Sudah? Sudah semua?
Jadi tukar dengan teman sebelah. Kita bahas nomor 1. Apa yang dimaksud tata surya? Apa tadi? Susunan Matahari yang dikelilingi planet. Dikelilingi oleh planet-planet yang mengelilinginya. Ada yang salah? Coret, yang salah. Baru ada susunan. Coret, berarti salah. Nomor 2. Apa tadi nomor 2? Bisa menghasilkan. Mengapa matahari disebut bintang? Karena bisa bisa memancarkan cahayanya sendiri. Ada yang salah? Sama coret. Ada yang depan. Soalnya itu kan bisa. Nomor 2, nomor 3. Sebutkan susunan planet-planet yang mengelilingi matahari. 1. Bumi, berarti ada 8 ya. Ini baru Merkuri. Ada yang salah? Baru satu. Baru 1. Kalau baru 4 setengah. 1. Berapa dikasihnya? 4. Kalau 3 atau 4 benar. Enggak, seperempat aja. Terus nomor 4. Planet dalam apa saja? Terus Bumi. Ada yang salah? Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika di susunan tata surya ini tidak ada matahari? Gelap. Bintang. Tentunya apa? Tata suryanya kan kacau. Tentunya apa? Kiamat, hancur. Ya. Karena semuanya sumber kehidupan itu adalah matahari. Ya nggak ada matahari, kacau semuanya. Jadi kiamat itu namanya, kehancuran. Ya, coba ada yang duduk semua. Duduk semua tuh, yang tinggi. Ada berapa orang? 1, 2. Iya. Yang salah 1. Salah 2. Salah 3. 4. Salah semua? Gak ada. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Siapa yang mau maju ke depan? Apa yang telah kalian pelajari pada pelajaran hari ini? Siapa yang mau coba ke depan? Ceritakan apa yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini. Nama saya. Yang telah kita pelajari pada hari ini yaitu apa? Planet-planet, terus galaksi, terus apa lagi? Susunan apa namanya juga? Istilahnya apa? Tata surya. Apalagi terus? Ini apa? Menjelajah luar angkasa. Jadi di luar angkasa ini terdapat banyak apa? Planet, bintang-bintang, ya. Ya, kita akan buat teman kita. Nah, sebenarnya untuk pelajaran hari ini kita coba sekian. Sebelumnya kita jangan sampai lesu atau jangan sampai patah semangat. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Kita tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.